Assalamualaikum, salam jumpa untuk sahabat di cerita kehidupan 73. Gimana kabarnya untuk saat ini? Mudah-mudahan saja untuk semuanya senantiasa baik tanpa kekurangan satu apapun. Dan untuk semuanya yang selalu menyimak ya di cerita kehidupan, kita akan lanjutkan kembali dengan sebuah cerita yang berjudulkan yaitu Gerbang Goib Hutan Rengganis. Untuk sahabat setia yang selalu menonton ya, saya ucapkan banyak terima kasih, dan alangkah baiknya jikalau menonton dari awal hingga akhir ya, dari bab awal hingga bab akhir. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk penulisnya ya, Kang Dik Indrajaya, yang menuliskan ceritanya ini Gerbang Goib Hutan Rengganis. Dan juga untuk semuanya yang mungkin pengen baca langsung, silakan aja ke aplikasinya Kang Dik Indrajaya ya, di aplikasi Pitso maksudnya. Baik, untuk semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat malam dan salam jumpa di cerita kehidupan. Untuk yang belum like dan juga subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Oke, langsung saja. Terhempas jauh. Ratu Rengganis yang bersatu dengan Nyimas Ayu, Padmawati merasa benar-benar terkejut. Teringat kembali sumpah Sang Prabu ketika dia gagal membunuh keluarga kerajaan ratusan tahun yang lalu. Bahwasanya akan ada dari turunan Prabu Pasundan yang suatu saat akan membinasakannya. Dan kini dia ada di depan mata. Pikirannya berkecamuk. Senang sedih bahkan takut yang ia rasakan. Apa yang harusnya dia lakukan? Lawan sekarang atau menghindarinya? Rupanya kau sudah datang. Jangan harap ucapan sumpah Sang Prabu Pasundan akan semudah membalikan telapak tangan. Aku akan melawan sekuat tenaga. Ucap Sang Ratu. Hadapi aku iblis betina, jawab Pujo yang sedang dikuasai oleh kekuatan Sang Prabu. Belum waktunya, aku akan menghabisimu nanti bocah ingusan. Teriak Sang Ratu. Rupanya kau takut Rengganis, ucapan Ujo meremehkan Sang Ratu Rengganis. Lalu dengan tanpa berpikir panjang Ratu Rengganis pun melarikan diri dengan kereta kencananya masuk ke dalam pusaran awan hitam dan menghilang, hanya ada suaranya yang begitu keras. Halo merek Jagalpati, jangan sampai merek mengejarku, perintah Ratu Rengganis yang menggelegar suaranya di atas langit. Baik Ratu, akan kuratakan mereka, jawab Sang Jagalpati. Sasmita, aku percayakan turunanku kepadamu, lindungilah dia sampai aku akan muncul kembali untuk menghadapi Rengganis, ucap Ujo kepada Sasmita, dan seketika perisai Ujo hilang, matanya kembali normal dan dia tersadar. Kang Raden, bersiaplah, Jagalpati masih akan menyerang, kata Sasmita kepada Ujo sambil menahan badan Ujo yang akan tubuh karena baru sadarkan diri. Raden, Sasmita hati-hati, si mata seribu akan menyerang kita. Ucap Kirenggong kepada Ujo dan Sasmita. Terlihat di depan mata, Jagalpati berjalan mendekati Ujo dan Sasmita sementara Kirenggong berada agak jauh dari mereka. Dodi yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa hanya berdiri di belakang Kirenggong. Namun sebelum pertarungan terjadi ada sesuatu hal yang Jagalpati lakukan. Dia menarik kedua anaknya yang sedang merasa kesakitan dengan menggunakan ilmunya. Sampai kedua anaknya jatuh tepat di tengah-tengah antara Jagalpati dan Ujo. Bruk-bruk, dua anaknya tersungkur tepat di depan Jagalapati. Ayahanda Jagalpati, apa yang akan kau lakukan? Tanya Manggala kepada ayahnya. Kalian berdua memang tidak bisa diandalkan, membunuh manusia saja tidak becus. Teriak Jagalpati. Maafkan kami ayahanda, beri kesempatan lagi untuk kami. Manggali memelas kepada Jagalpati. Kalian sudah pincang, tidak ada gunanya lagi. Satu-satunya cara agar kalian berguna, aku akan menyedot semua kekuatan kalian, agar tenagaku kembali normal, tugas kalian selesai. Jawaban dari Jagalpati membuat Manggala dan Manggali ketakutan. Jagalpati menyedot semua energi Manggala dan Manggali, kedua anaknya menggelinjang hebat. Perlahan tubuhnya mengering sampai hanya tersisa tulang belulang. Wah, aku akan menghancurkan kalian manusia-manusia pengacau, Jagalpati berkata sambil tertawa. Kirenggong, kita bagi dua arah, aku dan Raden ke kanan kamu dan Kang Dodi ke sebelah kiri. Ucap Sasmita yang mencoba untuk membingungkan Jagalpati, namun usaha mereka sia-sia. Karena mau lari ke arah manapun mereka akan terlihat,
karena Jagalpati punya banyak mata di sekelilingnya. Dari tangan Jagalpati keluar bola api yang terus-menerus diarahkan kepada mereka. Duarar seketika bola api itu mengenai Sasmita dan Uju. Mereka berdua terkapar, begitupun dengan Kirenggong dan Dodi. Serangan demi serangan terus dilancarkan, mereka hanya mampu menghindar tanpa memberikan perlawanan, karena untuk mendekati Jagalpati saja sudah sulit. Jagalpati mengacungkan tangan kanannya ke atas langit. Dia mengumpulkan energi hitam yang terus menggumpal di tangannya. Gumpalan itu terus membesar, dan semakin membesar, terlihat dari jauh seperti seseorang yang sedang menahan bola besar yang jatuh dari langit. Sasmita, Raden mendekatlah kemari, ini tidak baik. Teriak Kirenggong. Sasmita dan Uju berlari ke arah Kirenggong dengan terpincang-pincang. Ada apa Ki Uhuk-Uhuk? Sasmita bertanya kepada Kirenggong. Kamu bawa mereka pergi sejauh mungkin, aku akan menahan serangan ini. Perintah Kirenggong. Tapi Ki, bagaimana dengan Aki? Ucap Sasmita. Jangan khawatirkan, aku cepat lakukan perintahku, jawab Kirenggong. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa mereka pergi menjauh, jawab Sasmita sambil meraih dan memegangi tangan Uju dan Dodi. Hehe, semoga kita bisa berjumpa lagi Sasmita. Jaga mereka jangan sampai perjuangannya sia-sia. Aku percaya padamu Sasmi. Ucapan terakhir Kirenggong kepada Sasmita. Kirenggong kini bersiap menahan serangan dari Jagalpati, sementara Samita mengandeng Ujo dan Dodi, berlari dengan sisa-sisa tenaganya. Ya, terima ini manusia pengacau, teriak Jagalpati, sambil melemparkan bola raksasa ke arah Kirenggong. Siu dua ak bola raksasa itu ditahan sekuat tenaga oleh Kirenggong. Ha! Terkutuk kau Jagalpati! Teriak Kirenggong sambil menahan bola hitam raksasa. Lelaki tua itu tubuhnya semakin terkikis, tangannya mulai hancur menahan kekuatan bola tersebut. Diwa! Bola hitam itu hancur dan meluluh lantakan semua yang ada di sekitarnya. Kirenggong tewas dengan kondisi tubuh hancur lebur. Ledakannya sangat dahsyat sehingga Uju, Sasmita dan Dodi yang sedang berusaha menjauh pun terhempas kuat. Wouses, mereka bertiga terlempar ke tempat sangat-sangat jauh. Raden Kang Dodi, jangan lepaskan tanganku, teriak Sasmita. Mereka terhempas jauh bahkan sampai melewati batas-batas pintu gaib lainnya. Siut berwaa gebruk, mereka terhempas ke tanah berhamburan dan tidak sadarkan diri. Tiga laki-laki itu pingsan dengan jarak yang tidak terlalu jauh, di atas tanah beralaskan rumput yang hijau serta beberapa pohon yang rindang. Baju mereka sudah compang-camping. Ayo jalan terus, jangan menyerah, kita pasti akan menemukan sesuatu, ucap seorang pemuda yang menyemangati dua temannya. Mereka bertiga berjalan begitu kelelahan dengan tas ransel yang mereka gendong. Roni, tunggu, kita beristirahat sebentar. Aku sudah tidak kuat. Teriak pemuda satunya lagi. Sementara seorang lagi adalah perempuan. Kak Roni, aku sudah pasrah. Kita tidak pernah sampai kemana-mana. Kita hanya berputar-putar di hutan ini. Ucap wanita tersebut kepada kakeknya. Mereka bertiga akhirnya duduk untuk beristirahat. Roni, Sinyo dan Rina adalah tiga orang yang hilang di hutan Rengganis beberapa waktu yang lalu. Kak Roni, apa yakin kita bisa pulang? Tanya Rina kepada Roni. Tenanglah dek, kita pasti akan pulang dan selamat, Roni yang mencoba menenangkan adiknya. Tapi Ron, sudah berapa bulan kita tersesat di sini dan hanya berputar-putar, Sinyo menimpali Rina. Iya, tapi kita harus tetap berusaha mencari jalan keluar. Memang semuanya terasa aneh dan janggal, tapi kita harus tetap berusaha keluar. Seenggaknya kita bisa bertahan dulu di sini karena banyak yang bisa kita makan. Jawab Roni. Ketiganya beristirahat di tepi jalan setapak dan menghadap ke sebuah hamparan rumput. Tiba-tiba Sinyo berdiri dari duduknya. Dia berjalan ke depan tanpa menghiraukan teman-temannya. Ada apa, Nyo? Tanya Roni kepada Sinyo. Sinyo tidak menjawab, dia terus berjalan. Tibalah dia di hadapan Sasmita yang tidak sadarkan diri, tak jauh dari sana Uju tergeletak dengan keadaan tak sadarkan diri pula. Roni, kemari Roni, Sinyo berteriak kepada temannya. Kedua temannya bergegas berlari mendekati Sinyo. Dengan mata yang melongo Roni pun kaget. Siapa mereka, Nyu?
Tanya Roni. Tidak tahu Ron, coba lu cek masih hidup gak? Sinyo menyuruh Roni memeriksa nadi Sasmita dan Ujo. Mereka masih hidup Nyo, kata Roni. Rina yang menyaksikan itu mencoba berkeliling di sekitar. Karoni, Rina berteriak sambil berlari mendekati Roni. Ada apa, Rin? Tanya Sinyo. Ada satu lagi di sebelah sana, tunjuk Rina ke arah Dodi yang agak jauh dari tempat Ujo. Sinyo berlari mendekatinya lalu dia mengeceknya. Dia juga masih bernafas, ucap Sinyo kepada Rina. Baiklah, kita dirikan tenda, kita tolong mereka. Teriak Roni kepada Sinyo dan Rina. Mereka mendirikan tenda, ketiganya diangkat dan dimasukkan ke dalam tenda. Bersihkan mereka dan ganti bajunya, suruh Roni kepada teman-temannya. Sementara Roni mencari beberapa tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat dan bisa dimakan. Sinyo membersihkan Sasmita, dia mengelap tubuhnya yang penuh luka dengan air. Anjir, keras banget nih badan manusia, Sinyo yang keheranan dengan tubuh Sasmita. Selesai membersihkan Sasmita, Sinyo membersihkan badan Dodi. Tapi yang ini biasa aja gak sekeras orang itu, Sinyo yang terus bergumam. Sementara Rina membersihkan badan Ujo. Kakek siapa, dari mana, kenapa penuh luka? Rina yang bertanya kepada Ujo yang masih tidak sadarkan diri. Lu gila Rin, orang pingsan lu ajak bicara, ucap Sinyo. Aku heran Kanyo, ini manusia-manusia dari mana asalnya? Tanya Rina. Menekete Herin, mungkin dia pencari kai yang tersesat lalu diserang hewan buas. Jawab Sinyo. Mereka telah beres membersihkan tubuh Ujo, Sasmita dan Dodi, bajunya sudah diganti, Roni pun sudah menyiapkan makanan yang berhasil dia bawa. Kita makan aja dulu sambil menunggu mereka sadar, kata Roni. Di mana mereka berada? Apakah sudah kembali ke dunia nyata? Atau berada di dimensi gaib yang lain? Kita tunggu kelanjutannya. Bab 18, tersadar di alun-alun Cakra Kencana. Hari sudah mulai malam, ketiga orang yang mereka temukan masih belum sadarkan diri. Roni dan adiknya Rina sedang menikmati makan malam, sementara Sinyo hanya duduk terdiam sambil memandangi langit yang kebetulan sangat cerah tidak berawan. Entah apa yang ada di pikiran Sinyo. Kak, lihat Sinyo, dia selalu saja seperti itu ketika malam datang, selalu memandangi langit, dan dia juga tidak pernah merasa cemas selama kita tersesat. Kata Rina kepada kakaknya. Jangan berpikir aneh-aneh, mungkin Sinyo merasa kangen kepada keluarganya. Jadi setiap malam dia memandangi langit, terus sikap dia tenang, mungkin tidak ingin memperlihatkan dia cemas agar kita juga tidak cemas, Rin. Jawab Roni. Tapi kak, ada yang janggal gak sih? Tanya Rina. Roni tidak menjawab, hanya mengangkat kedua bahunya ke atas. Setelah beberapa saat Sinyo menghampiri Roni dan Rina, dia seolah-olah tidak merasa bahwa mereka tersesat, tapi malam itu dia bersikap agak lain, dia seperti sedang kebingungan. Ada apa Nyo? Tumben lu murung, biasanya lu yang selalu nyuruh semangat dan pantang menyerah. Tanya Roni. Ron, apa kita gak bakalan repot? Udah kita tersesat malah nemu 3 orang itu, beban lagi kan? Tanya Sinyo. Kalau ngomongnya gitu sih, kita itu lagi tersesat, terus ada orang yang perlu bantuan. Ya, kita tolongin, siapa tahu mereka tahu sesuatu yang bisa membawa kita pulang. Kata Roni. Iya Kanyo, siapa tahu mereka tahu daerah hutan ini, jadi bisa minta petunjuk pada mereka, kata Rina. Tapi kalau mereka gak tahu apa-apa malah jadi beban gimana? Kita juga yang susah. Ketus Sinyo. Lo aneh Nyo, kenapa jadi ketus begitu? Harusnya lu seneng dong, kita sudah sebulan tersesat di sini dan tidak menemukan sesuatu. Dan kita hanya bertiga. Sekarang kita ada tambahan teman 3 orang, jadi tidak akan terlalu repot sekedar minta bantuan. Kata Roni. Mending kalau mereka baik, kalau mereka orang jahat gimana, Ron? Jawab Sinyo kepada Roni dengan nada sedikit tinggi. Kok lu sewot Nyo? Mereka sadar juga belum? Lo udah nuduh yang bukan-bukan. Kalaupun mereka jahat, mereka gak bakal bisa ngapa-ngapain kita. Mereka sedang terluka. Bentak Roni. Alah Roni, lebih baik kita tinggalkan mereka. Toh lu juga bakal kesusahan kalau ngurusin orang terluka. Lebih baik kita bertiga aja lanjutin pencarian jalan keluar. Sinyo yang semakin menyolot kepada Roni.
Sudah-sudah kalian berdua malah ribut. Kita lagi tersesat dan kalian ribut. Mau kalian apa sih? Gak lihat apa di sini gue perempuan satu-satunya? Bukannya prihatin agar bisa cepat pulang malah bertengkar. Bentak Rina. Kak Kelutuh dibilangin ngayal, kata Sinyo. Kak Sinyo, kenapa sih jadi pemarah gitu? Bentak Rina. Uhuk-uhuk-uhuk suara batuk dari dalam tenda terdengar, bergegas Roni masuk ke dalam tenda. Kamu sudah sadar? Tanya Roni kepada Ujo yang mulai membuka matanya. Di mana ini? Tanya Ujo. Ini di hutan, kalau boleh tahu siapa nama kamu? Tanya Roni. Namaku Ujo, jawab Ujo sambil mencoba duduk dan melirik ke kiri dan ke kanan. Tenang Jo, lu aman, nama gue Roni. Gue dari Jakarta sedang liburan di hutan ini. Jawab Roni. Maksudnya hutan Rengganis? Tanya Ujo. Iya Jo, jawab Roni singkat, dia belum memberitahu Ujo jika dia tersesat. Apa mereka baik-baik saja? Tanya Ujo sambil melihat kedua temannya yang masih belum sadar juga. Mereka baik-baik saja, hanya belum siuman. Jawab Roni. Boleh aku keluar? Pinta Ujo kepada Roni. Sini gua bantu Jo. Roni yang mencoba membawa Ujo keluar tenda. Sesampainya di luar, Ujo melihat ada dua orang yang sedang duduk di dekat perapian, seorang wanita dan seorang berkacamata. Udah sadar lo? Tanya Sinyo. Ujo hanya melihat Sinyo tidak menjawabnya. Nama gue Sinyo, gue temannya Roni. Gue harap lu bisa bantu kita keluar dari sini. Kita lagi tersesat. Tiba-tiba Sinyo berkata seperti itu. Nama saya Ujo. Ujo menjawab Sinyo. Nyol, lu bisa dim dulu ga? Dia baru sadar. Bentak Roni. Iya maaf, gue cuma minta petunjuk aja, siapa tahu dia punya informasi. Kata Sinyo. Ya tunggu dulu dia sampai duduk, ke jangan langsung lu tanya, kata Roni. Iya maaf Ron, maaf, jawab Sinyo. Untung aja lu kakaknya Rani, kalau gua gak suka sama Edinya udah gue hajar. Gumam Sinyo dalam hati. Maaf tadi aku dengar kalian tersesat. Tanya Ujo. Sudahlah tidak apa-apa, lebih baik lu minum dulu, tenangin diri dulu. Lagian gue juga belum bertanya kenapa lu sampai di sini dan luka-luka, diserang binatang buas kah? Tanya Roni. Bukan, panjang ceritanya. Kalaupun diceritakan ini akan di luar akal sehat kalian. Jawab Ujo sambil meraih gelas berisi air hangat yang disodorkan Rina. Mereka saling tatap. Terima kasih, jawab Ujo. Rin sama orang baru kenal dibikinin air hangat kok, gue nggak, hehe, ucap Sinyo sambil tersenyum. Bilang dong kalau Kak Sinyo mau, kata Rina. Masa gak kasih, jawab Sinyo sambil mengedipkan matanya dengan cepat. Rina paham kalau Sinyo suka padanya, tapi Rina tidak pernah suka, karena Sinyo teman dekat kakaknya, jadi dia merasa canggung. Sambil meminum air hangat, Ujo mencoba bercerita. Sebenarnya kami berdua terlempar sangat jauh, Ujo mulai bercerita. Maksud lu terlempar gimana tuh? Tanya Sinyo. Aku dan teman-temanku sedang berpetualang, kami berhadapan dengan seseorang dan akhirnya kami terhempas kemari. Ujo yang hanya menceritakan sedikit saja tentang perjalanannya. Seberapa jauh lu dilempar, sampai babak belur begini? Gede juga tenaga tuh orang sampai bisa lempar lu bertiga. Jawab Roni yang mulai penasaran. Ya dia kuat, bahkan lebih kuat dari seekor badak, dia penjaga sisi lain dari hutan Rengganis. Jawab Ujo. Maksud kakak? Tanya Rani. Ya aku terjebak di hutan Rengganis dan masuk ke dunia lain, dan ada banyak hal yang terjadi di sana sampai akhirnya aku terlempar kemari. Sisi gaib sebelum kami terlempar ke sini namanya Jagalpati. Uhuk-uhuk-uhuk Sinyo yang tersedak setelah mendengar nama Jagalpati. Minum lu hati-hati Nyo, kata Roni. Kenapa Kak Sinyo kaget gitu? Memang Kak Sinyo tahu yang diucapkan Kak Ujo. Emang enggak kok Wan? Aku hanya gak hati-hati tadi pas minum. Jawab Sinyo. Hati-hati minumnya, jawab Rina. Apa kamu tahu daerah ini? Kami sudah tersesat di sini lama sekali,
Tapi untungnya banyak sesuatu untuk dimakan dan bertahan hidup. Tanya Roni kepada Ujo. Ujo mengedarkan pandangannya, melihat ke kiri dan ke kanan, dalam hatinya mungkinkah aku terlempar kembali ke Tegal Panjang, belum sempat Ujo menjawab tiba-tiba. Ini alun-alun Cakra Kencana Raden, jawab seseorang dari dalam tenda. Semua melirik ke arah tenda. Bisa bantu dia keluar tenda? Tanya Ujo kepada Roni. Roni pun bergegas membuka tenda, terlihat Sasmita yang sudah bangun dan duduk bersila. Sini gua bantu lu keluar, kata Roni sambil menyodorkan tangannya. Tidak usah, aku bisa sendiri, kamu bantu saja dia. Sasmita yang menyuruh Roni menolong Dodi yang bangun dengan mata kiri yang bengkak. Dodi melihat Sasmita dengan sebelah matanya lalu. Muhehehe, Dodi tertawa melihat Sasmita menggunakan kaos bergambar ban Metallica dan celana training. Kenapa Kang Dodi bangun langsung tertawa? Kata Sasmita heran. Gak apa-apa Sas, hehe. Maaf bis bantu saya berdiri, saya mau keluar. Pinta Dodi kepada Roni. Sinu gue bantu, jawab Roni sambil merasa heran karena tingkah mereka. Sesampainya di luar, Ujo dan Doi berpelukan sambil saling menepuk punggung. Kita selamat dat, kata Ujo. Aku kira aku sudah mati, Jo, jawab Dodi. Mereka berenam berkumpul sambil bergantian minum air hangat untuk sekedar menenangkan diri. Kenapa kalian ada di sini? Tanya Sasmita. Kami tersesat, jawab Roni sambil merasa sedikit gugup, mungkin karena aura Sasmita berbeda dengan yang lainnya. Benarkah kalian tersesat? Tanya Sasmita. Iya Kang, kami tersesat, jawab Rina. Sementara Sinyo hanya diam saja, nampak sekilas raut wajahnya seperti gelisah ketika Sasmita berbicara. Memang Akang tahu tempat ini? Tanya Roni kepada Sasmita. Aku tahu tempat ini adalah alun-alun Cakra Kencana. Tidak mungkin orang biasa bisa masuk ke sini, karena ini adalah tempat orang-orang yang akan mempelajari ilmu dari Ratu Rengganis, hanya yang sudah punya hubungan dengannya yang bisa masuk kemari. Jelas Sasmita kepada mereka bertiga. Roni dan Rani terdiam, tiba-tiba saja Sinyo berkata, Alah ngarang lu, bentak Sinyo. Lu bisa dim gak, Roni yang menimpali Sinyo. Alah paling dia gangguan otak Ron, dia akan terbentur bagian kepalanya. Bentak Sinyo kembali. Aku tidak berbohong, aku tahu tempat ini, jawab Sasmita sambil menatap mata Sinyo tajam. Sinyo gelagapan, bahkan dia beberapa kali membuang muka dari tatapan Sasmita. Apa ada jalan keluar, Kang? Kami sudah lama di sini. Tanya Rani kepada Sasmita. Ada jalan untuk keluar, tapi sayangnya sekarang belum bisa untuk kalian keluar, karena sang penguasa hutan ini menutup semua pintu alam gaibnya, karena dia sedang mencoba memburu kami. Jawab Sasmita. Masa iya, Kang? Tanya Roni. Dia benar, dia berkata jujur, jawab Dodi. Alah Ron, lu percaya sama cerita dia? Dia tuh ngarang, lu percaya aja sama dongeng beginian. Bentak Sinyo. Begini saja, beri kami bukti agar kami percaya, pinta Roni kepada Sasmita. Lihatlah langit yang cerah itu. Itu bukan langit asli langit, tapi itu gerbang yang ditutupi. Para jawara sang Ratu Rengganis biasanya akan datang 2 bulan 1 kali ke tempat ini dan langit itu akan terbelah, mereka akan turun kemari. Dia akan mengajari ilmu kepada pengikut Ratu Rengganis yang sudah mengabdikan dirinya. Dan sebagai imbalannya adalah dengan menukar jiwa atau tumbal. Jawab Sasmita. Mana buktikan dong, jangan ngomong doang, bentak Sinyo kepada Sasmita. Ujo dan Dodi hanya tersenyum melihat tingkah Sinyo yang marah-marah sedari tadi. Jo mencurigakan, Jo, kata Dodi. Mungkin saja, dan Ujo menjawabnya. Sasmita merasakan golok ajar padang ikut terhempas ke alun-alun Cakra Kencan. Dia berkonsentrasi dan memanggilnya. Nyi Ying Krep, tiba-tiba golok itu melintas ke sebelah kanan Sinyo dan langsung masuk ke genggaman Sasmita. Mereka bertiga menganga, mulutnya terbuka saking kagetnya melihat golok yang terbang sendiri. Lalu golok itu dilemparkan ke atas melesat menuju langit yang cerah dan bertabrakan dengan langit tersebut. Dewa AARRR, percikan api terlihat di langit, pintu gerbang tidak bisa dibuka.
Golok itu menukik kembali dan keribip menancap di tengah-tengah 6 orang tersebut. Roni bergeser ke belakang seperti ketakutan. Rina pun sama, sedangkan Sinyo bergetar badannya dan amat sangat ketakutan. Tenanglah bang, dia itu orang baik kok. Dia tidak akan menyakiti siapapun, malah dia yang akan membantu kita keluar dari sini. Ujo berbicara kepada Roni. Ada perjalanan yang harus kami tempuh, ada kebenaran yang harus kalian ungkap. Percayalah kalian akan selamat. Kata Sasmita kepada mereka bertiga, namun Sasmita selalu menatap lebih tajam kepada Sinyo. Apa yang akan terjadi di sana selanjutnya? Kemana mereka harus pergi? Bab 19, Pengabdi Ilmu. Hari kedua Sasmita, Ujo dan Dodi berada di alun-alun Cakra Kencana. Kini mereka bertambah jumlah jadi 6 orang. Mereka berenam berkumpul di depan tenda. Sore menjelang dan mereka masih berpikir bagaimana cara untuk keluar dari tempat tersebut, karena gerbang alun-alun Cakra Kencana tidak bisa dibuka dengan ilmu dan tenaga yang biasa-biasa saja. Ujo, Sasmita dan Dodi bisa berada di tempat itu karena hempasan yang kuat dari tenaga jagal pati. Berarti untuk membuka gerbang tersebut harus dengan ilmu dan tenaga yang kuat. Bahkan Sasmita pun tidak mampu untuk membukanya. Sasmita, apa tidak ada jalan lain untuk keluar dari tempat terkutuk ini? Tanya Roni. Sepertinya tidak ada, hanya itu satu-satunya jalan. Ucap Sasmita kepada Roni. Sesekali Sasmita menatap Sinyo. Entah apa yang Sasmita pikirkan. Setiap kali Sasmita menatapnya, Sinyo selalu tertunduk. Sas, apa kita gagal? Kita sudah tidak bisa pergi dari tempat ini. Tanya Dodi. Kang Dodi, jangan berkata seperti itu, pasti ada cara lain untuk keluar dari sini. Kata Sasmita. Sementara Ujo menyimak obrolan mereka dari jarak yang agak jauh dan tidak bertanya sedikit pun, dia berpikir bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan terpendamnya. Dia mencoba berkonsentrasi dan memanggil kekuatan yang ada di dalam tubuhnya tapi tidak pernah muncul. Jauh di dalam pikirannya, Ujo terus mencoba memanggil kekuatannya tanpa henti. Kak Ujo, tiba-tiba Rina menyapa sambil menepuk pundak Ujo. Iya, ada apa, Rin? Sontak Ujo kaget dan berbalik melihat Rina. Ah, tidak apa-apa Kak, aku hanya menyapa saja. Aku lihat Kak Ujo melamun dari tadi. Ucap Rina kepada Ujo sambil melemparkan senyumnya. Seketika Ujo terpana melihat Rina. Maklum wanita di depannya itu memiliki paras yang cantik, tubuhnya tinggi, kulit putih. Anu, kakak hanya sedang memikirkan keadaan ibu di rumah. Kak rindu pulang, Rin. Ucap Ujo kepada Rina. Dia sedikit berbohong karena Rina dan kedua rekannya tidak ada yang tahu kalau Ujo punya kekuatan terpendam. Oh iya, aku juga paham karena aku juga merasakan hal yang sama, ucap Rina sambil menundukkan kepalanya. Sementara ada tatapan sinis dari Sinyo kepada Ujo. Dadanya terasa panas melihat kedekatan Ujo dan Rina. Sudah lama Sinyo menyukai Rina, namun Rina tidak pernah menerima Sinyo dengan alasan Sinyo teman kakeknya. Gelagat Sinyo tidak luput dari perhatian Sasmita. Tiba-tiba saja Sasmita mengajak Roni untuk berbicara empat mata. Kang Roni, bisa kita bicara empat mata? Kata Sasmita. Ada apa, Sasmita? Tanya Roni. Percaya saja padaku, ikutlah denganku di bawah pohon sana. Jawab Sasmita. Sinyo merasa heran karena ajakan Sasmita. Dia merasa curiga, namun dia tidak berani mencegah Sasmita. Dia merasa takut karena Sasmita memang punya kemampuan lebih. Terus aku ngapain, Sas? Tanya Dodi. Kang Dodi temani saja Kang Raden, sepertinya dia sedang jatuh hati he. Ucap Sasmita sambil menunjuk ke arah Ujo dan Rina yang memang ada jarak dari tempat Dodi berkumpul. Sinyo semakin panas mendengar ucapan Sasmita yang seperti disengaja mengeraskan suaranya. Basi Ujo mau dapat jodoh, ucap Dodi sambil menggelengkan kepalanya. Sinyo semakin panas, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jodoh apanya, bertemu juga baru kemarin, ucap Sinyo dengan nada ketusnya. Lah kok kamu yang sewotnyo, tanya Dodi dengan herannya. Sasmita hanya tersenyum, sementara Roni tak bereaksi apapun. Dia hanya menyimak, namun dia sudah mulai curiga ada apa dengan Sinyo. Ayo Kang Roni, kita ke sana, ajak Sasmita kepada Roni dengan sopannya.
Walaupun umurnya jauh di atas Roni, tapi Sasmita selalu sopan kepada siapapun, dan karena keilmuannya dia tampak selalu muda bahkan terlihat lebih muda di antara mereka. Oh baiklah Sasmita, ucap Roni sambil mengikuti Sasmita menuju bawah pohon. Golok Sasmita sengaja ditinggalkan di depan tenda agar Roni tidak merasa takut, karena sejak tahu Sasmita punya keahlian bela diri Roni seperti punya rasa takut. Dodi mencoba mendekati Ujo yang sedang bercerita dengan Rina. Ternyata temanku Ujo Markojo ini lagi jatuh cinta kayaknya, hehehe, ucap Dodi yang menggoda temannya itu. Adat kamu ini aneh-aneh aja, jangan bikin malu dong. Jawab Ujo yang seketika itu raut wajahnya berubah menjadi sangat malu. Rina hanya tersenyum dan wajahnya yang putih kini memerah. Dia juga merasakan apa yang Ujo rasakan. Sinyo tidak mendekati mereka, dia merasa sangat panas dibakar api cemburu. Dia hanya bisa melihat mereka dari jarak yang agak jauh. Sesekali dia mengedarkan pandangannya, dan sesekali dia melihat golok Sasmita yang tergeletak di depan tenda. Kang Roni, apa benar Kang Roni di sini tersesat dan sudah lama tidak bisa kembali? Tanya Sasmita memulai percakapannya dengan Roni. Ya Sasmita, aku ini tersesat. Kenapa kamu bertanya itu lagi kepadaku? Jawab Roni dengan nada bicara sedikit heran. Kang Roni, aku sudah bilang kemarin bahwa alun-alun Cakra Kencana ini tidak bisa dimasuki sembarangan orang, terkecuali dia yang berniat mengabdi dan belajar ilmu kepada Ratu Rengganis. Disinilah tempatnya mereka akan bertemu dengan para wakil dari Sang Ratu, dan diberikan kekuatan serta jimat-jimat dari Sang Ratu untuk para pengabdi ilmunya. Jawab Sasmita yang kembali menerangkan tentang tempat ini. Lalu apa hubungannya denganku? Kau menuduhku mengabdi kepada penunggu hutan Rengganis? Tanya Roni yang sedikit kesal dengan ucapan Sasmita. Bukan itu yang aku maksudkan, hanya saja untuk bisa sampai ke sini ada mantra yang harus diucapkan. Lalu si pelaku akan membawa orang lain sebagai penebus ilmu yang akan diberikan oleh Ratu Rengganis lewat kaki tangannya atau iblis Rengganis. Jawab Sasmita kepada Roni. Lalu siapa yang kau curigai kalau bukan aku? Apa mungkin Sinyo, dan rasanya tidak mungkin aku mengenalnya dari zaman SMA? Lalu adikku Rina tidak mungkin juga, dia selalu di bawah pengawasanku dan dia tidak akan berani berbuat hal-hal yang aneh. Jawab Roni. Sasmita tersenyum mendengar jawaban Roni. Begini saja, malam ini akan kita ungkap kenapa kalian bisa tersesat di sini, tapi biarkan Ujo dan adik Kang Roni saling mengenal lebih dekat. Pinta Sasmita kepada Roni. Hah, apa hubungannya? Tapi terserah kamu Sasmita, aku percaya padamu, tapi tolong jangan sampai terjadi apa-apa kepada adikku. Jawab Roni. Nanti Kang Roni akan tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Percayalah Rina akan baik-baik saja, aku yang bertanggung jawab dengan semua gagasanku. Jawab Sasmita tegas kepada Roni. Ah Rina, kamu memang tidak pernah menghargai perjuanganku. Kalian itu siapa tiba-tiba terdampar di sini dan tiba-tiba saja kalian akrab sama Rina dan kakeknya, sampai-sampai gue dikacangin kayak gini. Sinyo berucap di dalam hatinya, sambil mendekati golok Sasmita yang sengaja disimpan di depan tenda. Bagus juga goloknya, ucap Sinyo sambil mencoba membawa golok tersebut, namun golok itu tidak bisa diangkat sama sekali. Lagi dan lagi dia mencoba. Sialan nih golok beratnya, kagak kira-kira. Aneh juga. Sinyo bergerutu sendiri. Lalu Sinyo memejamkan kedua matanya dan berucap sesuatu seperti sedang berdoa, dan sekali lagi dia akan mencoba mengangkatnya. Tangannya sudah memegang golok tersebut. Hei, ngapain kamu, Nyo? Itu berat loh. Dek, Sinyo kaget mendengar suara Ujo di belakangnya. Sontak dia melihat ke belakangnya, sudah ada Ujo, Rina, dan Dodi. Ya, gua tahu ini berat, gua penasaran aja. Jawab Sinyo sambil berpura-pura tidak kaget. Rin, bisa kita bicara empat mata? Tanya Sinyo kepada Rina sambil menarik tangannya dan membawanya menjauh dari Ujo dan Dodi. Kak Sinyo, jangan narik gitu dong, aku juga bisa jalan sendiri. Teriak Rina kepada Sinyo. Ya udah ikut aku, kata Sinyo. Sebentar ya Kak Ujo dan Kak Dodi. Rina berpamitan kepada Ujo dan Dodi. Dia berjalan mengikuti Sinyo. Aneh kelakuannya si Sinyo ya Jo, kata Dodi kepada Ujo.
Sudah jangan berpikir aneh-aneh, mungkin mereka ada urusan, kata Ujo. Ada apa ini? Mana Sinyo dan Rina? Tanya Roni yang sudah kembali dengan Sasmita. Tuh mereka di situ, Ujo menunjuk ke arah Rina dan Sinyo. Roni akan menyusul mereka namun Sasmita menghalanginya. Sudah biarkan saja mereka, kita awasi saja dari sini, Kang. Kata Sasmita. Baiklah, aku percaya padamu, jawab Roni. Matahari sudah tenggelam, Ujo dan Dodi seperti biasa melaksanakan sholat maghrib, karena selama di Jagalpati mereka tidak bisa melaksanakan ibadah karena sedang melakukan penyamaran. Sasmita yang membuat perapian ditemani Roni, sementara Rina dan Sinyo duduk berdampingan tapi mereka tidak saling berbicara, entah apa yang dibicarakan Sinyo sore tadi sehingga mereka seperti sedang tidak baik-baik saja. Perapian sudah menyala, Sasmita si pencari makanan sudah menyiapkan beberapa makanan hutan yang sudah siap untuk dimakan. Ketika sedang asik makan tiba-tiba, Kak Ujo, boleh gak Rina duduk dekat Kak Ujo? Tiba-tiba saja Rina berucap begitu. Boleh, silakan. Jawab Ujo. Sinyo yang mendengar itu kesal bukan kepalang, tapi dia tidak bisa mencegah Rina karena tidak ingin dicurigai, sementara Roni biasa-biasa saja tidak menunjukkan apapun. Asi Dodi yang menggoda Rina dan Ujo. Rina hanya tersenyum dan seketika pipinya memerah. Berisik Dodi, kata Ujo kepada temannya itu. Siang sudah berganti malam, mereka menikmati kebersamaannya, saling bercerita satu sama lain, sampai akhirnya mereka bisa tersesat di alam gaib. Bahkan Roni sampai menangis karena dia sudah habis akal dan cara selama 35 hari dia tersesat bersama adik dan kawannya, namun dia selalu bertahan dan mencoba untuk tetap tegar dan berusaha untuk keluar dari hutan terkutuk ini. Baiklah, malam sudah semakin gelap. Waktunya istirahat, besok ada yang harus kita lakukan. Laki-laki tidur di luar saja, Rina di dalam tenda ya. Pinta Sasmita kepada semua yang ada di sana. Rina menganggukkan kepalanya dan berpamitan untuk tidur. Malam semakin larut, semua sudah tidur lelap. Tiba-tiba Sinyo bangun dari tidurnya, dia berjalan pelan menuju belakang tenda. Sasmita membuka matanya dan Roni pun sama. Mereka bangun perlahan agar tidak terdengar suara apapun. Sinyo duduk bersila, dia memandang ke arah langit. Tiba-tiba dia seperti mengucapkan sesuatu. Sang Ratu Agung, 5 hari lagi adalah pengabdian tulusku untuk mendapatkan imbalan ilmu-ilmu penakluk dari Sang Ratu. Terimalah abdiku. Maharku telah aku bawa. Roni bawa setera binaris Munandar. Terimalah 5 hari lagi. Ratu Agung Sang Ratu Mahakawasa Insun ngabdika salira sidakep mati tunggal lahir lan batin. Ucap Sinyo sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba ada sesuatu keluar dari tubuh Sinyo sebesar kelereng dan bercahaya merah melesat menuju langit dan hilang. Terima kasih Ratu Agung, engkau masih menerimaku, ucap Sinyo. 2 aak sebuah pukulan mendarat di wajah Sinyo. Dia tersungkur di tanah. Kurang ajar, Nenegrem lo. Roni yang mendengar sendiri ucapan Sinyo tersulut emosi dan keluar dari persembunyiannya. Aduh lo, kenapa Roni, ucap Sinyo yang tubuhnya masih tergeletak di tanah. Gua dengar sendiri omongan lu, Bang T. Jangan pura-pura. Jebret-jebret, teriak Roni sambil terus menghajar Sinyo. Ampun Ron, ampun. Kita bicarakan ini baik-baik. Teriak Sinyo sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Sudahlah Kang, sudah. Sasmita yang mencoba menarik tubuh Roni agar tidak terus menyiksa Sinyo. Ujo, Dodi dan Rina berlari menghampiri keributan yang terjadi di belakang tenda. Ada apa ini? Teriak Ujo. Rani melihat sesuatu terjadi. Sasmita memegangi Roni yang sedang tersulut emosi dan Sinyo yang tersungkur di tanah diseratai dengan isak tangis. Kak Roni, ada apa ini? Tanya Rina dengan mata yang berkaca-kaca. Si Nenegrem ini yang telah membuat kita terjebak di sini, Rina, ucap Roni ke pak adiknya. Dengan tubuh yang masih dipegang oleh Sasmita. Ayo bangun kamu, Dodi mencoba membangunkan Sinyo dan mendudukannya. Ceritakan yang sebenarnya terjadi kepada teman-temanmu, Nyo, ucap Dodi kepada Sinyo pelan. Sinyo masih terisak, dia duduk dan mengelap darah yang keluar dari hidungnya karena dapat beberapa bogeman dari Roni. Ceritakan pada kami, jangan takut, kita akan mencari solusinya. Ucap Sasmita kepada Sinyo. Dengan disertai rasa takut Sinyo mencoba bercerita. Sebenarnya aku yang membawa kalian ke tempat ini, aku sudah tahu tempat ini, kata Sinyo sambil terbata-bata.
Alasannya apa Kak Sinyo, tanya Rina. Aku sakit hati Rin, kamu selalu saja menolak cintaku. Dengan alasan aku adalah teman kakak kamu. Aku mencoba membujuk kakak kamu tapi dia bilang aku boleh berteman tapi tidak untuk berpacaran dengan kamu. Ucap Sinyo kembali, dia berhenti bercerita sejenak karena rasa malu atas kejujurannya. Lanjutkan ceritanya Banat, atau kuhajar kau sampai mati, teriak Roni. Karena sakit hati aku mencoba meminta beberapa bantuan kepada orang pintar, dan aku bertemu seorang juru kunci makam keramat di daerah Banten. Dia memberiku petunjuk untuk mencari ilmu kesaktian di hutan Rengganis. Setelah itu aku bertapa di hutan Rengganis sendirian. Aku didatangi sang ratu dan aku berbicara tentang keinginanku. Dia akan mengabulkan permintaanku dengan satu syarat. Ucapan Sinyo terhenti. Apa permintaanmu, Nyo? Tanya Dodi. Sinyo menundukkan kepalanya. Aku hanya ingin memiliki kesaktian dan ingin memiliki Rina tanpa ada seorang pun yang menghalangiku. Jawab Sinyo. Lalu apa syarat yang diberikan sang ratu? Tanya Sasmita. Dia meminta mahar seorang laki-laki yang masih muda dan belum punya keturunan. Pikiranku sudah kacau saat itu, aku tidak bisa mengontrol emosiku jika teringat penolakan cintaku dari Rina. Dan tak pernah diizinkannya aku jadi pacar Rina oleh Roni. Jadi yang aku tawarkan menjadi maharku kepada sang ratu adalah Roni. Dengan begitu aku bisa memiliki Rina dan dendamku terbalas kepada Roni, maka dari itu aku mengajak mereka liburan camping di hutan ini. Membujuk mereka berlibur di sini yang kebetulan suka berpetualang di alam. Maafkan gue, Ron. Ucap Sinyo. Plaak, sebuah tamparan mendarat di pipi Sinyo. Dasar manusia biadab, aku sudah menganggapmu sebagai kakakku sendiri, tega kamu ya, hik. Rina menampar Sinyo dan menangis sejadi-jadinya. Seketika itu Jo menenangkan Rina yang menangis pilu karena masih tak percaya dengan kejadian ini. Lantas kenapa kalian berada sangat lama di sini? Tanya Sasmita kepada Sinyo. Hari pertama, ketika kami bertiga camping di hutan Rengganis, saat mereka tertidur seorang laki-laki suruhan Ratu Rengganis memintaku untuk menunggu sampai 40 hari di alun-alun Cakra Kencana. Selama 40 hari aku harus mengucapkan sumpah perjanjian dan menyebutkan nama maharku di tengah malam sampai hari itu tiba. Ucap Sinyo sambil menundukkan kepalanya dan berderai air mata karena penyesalannya. Aduh Sinyo, hente goblok masyate. Ucap Dodi sambil menggeleng kepala. Baiklah kalau begitu, semua sudah jelas. Ucap Sasmita kepada semua yang ada di sana. Jelas gimana, Sas? Tanya Dodi sambil menggaruk kepalanya. Sasmita membalikan badan Roni agar menghadap kepadanya. Dia menarik nafas panjang dan memegang kedua pundak Roni. Kang, 5 hari lagi tepat 40 hari perjanjian Sinyo, gerbang akan terbuka, dan Sinyo akan dibawa ke keraton untuk diberikan apa yang dia mau, sementara Akang telah dimaharkan oleh Sinyo, jadi nanti yang akan dikembalikan ke dunianya tak hanya Sinyo dan Rina, Akang akan dikurung di keraton iblis sebagai mahar. Ucap Sasmita kepada Roni. Roni menoleh ke arah Sinyo yang masih duduk, amarahnya kembali tersulut. Kalau aku tidak bisa kembali, lebih baik aku membunuhnya sekarang juga, Sasmita, jadi kita impas. Jawab Roni kepada Sasmita. Jangan Kang Roni, kasihanilah adikmu, kalau seperti itu kau lakukan Rina juga sama akan menjadi korban dan tidak bisa kembali. Jawab Sasmita. Lalu apa yang akan kita lakukan, Sasmita, tanya Roni. Percayalah kami akan membantu kalian, aku Kang Raden dan Kang Dodi akan coba melawan mereka, karena hanya itu satu-satunya jalan. Kata Sasmita. Tapi kami tidak bisa apa-apa, terlebih adikku perempuan, Sasmita. Jawab Roni yang kebingungan. Biar nanti kami yang maju, kalian berlindunglah. Kecuali Kang Sinyo, dia harus di depan karena dia adalah kunci. Kata Sasmita. Ah mampus, kamu jadi umpan, kebalikan sekarang posisinya kamu yang ditumbalin. Kata Dodi kepada Sinyo yang tertunduk lesu. Terima kasih Sasmita, aku percaya padamu dan teman-temanmu, ucap Roni kepada Sasmita.
Rina mendekat kepada Roni, dia memeluk tubuh kakaknya sambil menangis. Sabarlah Yarin, kita pasti selamat, ucap Roni yang mencoba menenangkan adiknya. Roni melirik kepada Sinyo. Lihat nanti, seandainya kita semua selamat lo bakal gua habisin nyo. Sampai kapanpun lu gak akan bisa jadi apapun buat Eddie, gue ingat itu banget. Teriak Roni kepada Sinyo yang semakin tertunduk lesu. Bab 20, putuskan sekarang. Semenjak kejadian malam itu, kini suasana sangat berbeda. Roni dan adiknya sudah tidak mau berbicara lagi dengan Sinyo. Hanya Ujo, Dodi dan Sasmita yang selalu berbicara dengannya. Tak terasa mereka sudah memasuki hari terakhir, di mana malam ini Sinyo adalah ritual terakhir dan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun sayang, rencana jahatnya itu kini tidak berjalan mulus karena sudah diketahui oleh semua orang yang ada di sana. Sore itu Sasmita menyuruh semua berkumpul. Malam ini adalah ritual terakhir, gerbang itu akan terbuka, ini adalah kesempatan kita untuk keluar dari tempat ini. Kata Sasmita kepada semua yang ada di sana. Sasmita, apa yang harus kita lakukan nanti? Roni bertanya kepada Sasmita. Aku punya rencana, tapi semua orang harus terlibat malam ini. Tidak boleh ada yang lengah satu orang pun. Ucap Sasmita kepada Roni. Katakan saja Sas, aku dan Ujo sudah siap. Perjalanan ini membuatku lebih berani. Ucapan Dodi yang begitu tegas dengan kesiapannya. Maklum karena sering berurusan dengan hal-hal aneh belakangan ini, mental Dodi semakin kuat untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Sinyo, kamu nanti beritual seperti biasanya, dan Kang Roni berpura-puralah tidur, karena nanti Sinyo akan memberikan jiwa ragamu sebagai mahar. Kata Sasmita. Roni dan Rina saling bertatapan seakan mereka takut kehilangan satu sama lain. Tapi Kang Sasmita, apa itu akan membahayakan Kak Dodi nantinya? Tanya Rina. Kakemu akan aku awasi, sementara kamu tunggulah di dalam tenda, kamu akan dijaga Kang Raden Ujo, dan Kang Dodi awasi Sinyo dari jauh, karena bagaimanapun kita harus tetap saling menyelamatkan, tidak peduli apa yang telah Sinyo lakukan, dia tetap harus diselamatkan selagi kita bisa. Ucapan Sasmita begitu bijak, namun Roni dan adiknya merasa tidak puas karena rasa marah yang masih tertanam di dalam dirinya. Lu dengar Sinyo banget, kalau bukan karena Sasmita aku tidak mau kamu diselamatkan, ucapan Roni yang begitu kesal sambil menatap tajam Sinyo. Sinyo hanya bisa tertunduk, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, bahkan kalau dia harus mati pun dia sudah pasrah. Maafkan gue Ron, sekali lagi gue menyesal. Kata Sinyo. Simpan saja penyesalanmu itu. Karena itu tidak akan berguna, setelah ini aku sudah tidak sudi lagi harus bicara dan bertemu lu lagi. Ucapan Roni yang masih diseratai kemarahan. Sasmita, apa kamu tahu siapa yang akan datang kemari? Tanya Ujo. Yang pasti dia suruhan Ratu Rengganis yang memegang semua kunci portal alam di hutan Rengganis, jawab Sasmita. Baiklah kalau begitu, dan kita harus berhati-hati, aku tidak mau harus sampai kehilangan seseorang lagi. Tanpa sadar Ujo berucap seperti itu. Sontak saja Rani dan kakaknya kaget, karena selama mereka bersama-sama, satu orang pun tidak pernah bercerita tentang itu. Mereka hanya tahu kalau ketiga orang ini berhadapan dengan banyak makhluk gaib dan sampai terdampar di tempat ini, tidak ada yang berbicara soal korban jiwa salah satu dari mereka. Maksud kamu apa, Jo? Apakah ada teman kalian yang sudah menjadi korban? Tanya Roni. Ya, salah seorang dari kami telah tewas oleh kaki tangannya Ratu Rengganis. Dia yang mengorbankan dirinya untuk melindungi kita bertiga. Kata Sasmita. Astagfirullah, ternyata ini tak semudah apa yang gue perkirakan, dan gara-gara si Sinyo biadab gue dan adik gue terjerumus dalam masalah besar. Ucap Roni sambil mengacak-acak rambutnya. Baiklah, sekarang sudah paham kan? Persiapkan diri kalian untuk nanti malam. Aku pun sama akan mempersiapkan diriku untuk pertaruhan nanti malam. Ucap Sasmita sambil dia berdiri dari duduknya. Semuanya yang berada di sana sedang bersiap-siap untuk sesuatu yang akan terjadi nanti malam. Hanya Sinyo dan Dodi yang masih duduk termenung. Nyo, kamu itu kok bisa berpikiran nekat? Roni temanmu loh. Bahkan dia adalah kakak dari perempuan yang kamu sukai. Tanya Dodi kepada Sinyo.
Gue gelap mata dan gue dibuatkan oleh cinta, sementara cintaku bertepuk sebelah tangan, gue menyesalinya sekarang. Ucap Sinyo kepada Dodi. Makanya sering istighfar, dekatkan diri sama Gusti Allah. Jangan sampai hawa nafsumu yang menguasai pikiran dan ragamu, dan akhirnya jadi rumit seperti ini, kata Dodi. Dan bisakah gue selamat dari sini? Tanya Sinyo sambil air matanya berderai membasahi pipinya. Ya mudah-mudahan saja, Nyo. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kata Dodi. Gue hanya membayangkan jikalau nanti Ratu Rengganis ngambil gue karena sudah gagal mempersembahkan tumbal atau mahar yang dia inginkan. Gue gak bakalan bisa bertemu lagi dengan keluarga gue di Jakarta. Ucap Sinyo sambil terisak. Ya bukan kamu doang, Nyo. Saya juga sama rindu keluarga. Jawab Dodi. Sinyo sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya tertunduk sambil menangis menyesali perbuatannya. Hanya rasa gugup yang menghampirinya karena ini malam penentuan apa yang akan terjadi nanti malam. Siang sudah berganti malam, detik-detik menuju tujuan utama semakin dekat. Mereka sekarang berkumpul di depan tenda. Jalankan sesuai rencana tadi siang, ucap Sasmita yang tidak lagi menjelaskan semua perintahnya. Baiklah, aku akan pura-pura tertidur di samping Sinyo, jawab Roni. Aku mengawasi Sinyo dari jauh, kata Dodi. Baiklah, aku yang menjaga Rina di tenda, jawab Pujo. Semua mata kini tertuju pada Sinyo. Dia tertunduk lesu, air matanya sudah kering tapi hatinya masih sedih. Bagaimana Sinyo, apa kamu siap? Tanya Ujo. Sinyo tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Sasmita mendekatinya, lalu berkata kepada Sinyo. Kamu adalah kunci dari semuanya, putuskan sekarang atau tidak sama sekali. Itu yang diucapkan Sasmita. Sinyo menatap Sasmita sambil terisak. Aku takut, Sasmita, hiks-hiks. Sinyo menjawab pertanyaan Sasmita. Kalau kau tidak melakukannya berarti kau telah melanggar peraturan yang telah kau setujui. Itu tandanya hidup atau mati kamu akan tetap diambil karena kesalahan, tapi kalau kau melakukan ritualnya kita ada kemungkinan selamat walaupun kecil. Jawab Sasmita. Lakukan saja, jangan jadi pengecut, bentak Roni kepada Sinyo. Dia semakin takut tapi di sisi lain dia juga ingin selamat. Ayolah Nyo, jangan bikin kamu lama menunggu. Cangkul nyahu apal tau mana teh? Jawab Dodi menimpali Roni. Baba, baiklah, aku akan melakukannya, jawab Sinyo. Bagus, sebentar lagi adalah waktunya ambil posisi masing-masing. Sasmita menyuruh semuanya mengambil posisi yang telah dia perintahkan. Sinyo duduk bersila, dia bersiap untuk membacakan mantra sementara Roni berpura-pura tidur di sampingnya, seolah-olah dia tidak mengetahui apa-apa. Rina di dalam tenda dengan Ujo, sementara Dodi ada di balik semak-semak mengawasi gerak-gerik Sinyo. Dan Sasmita berdiri tegak di puncak pohon yang tidak jauh dari lokasi ritual. Kau Jo, apakah Roni akan selamat? Tanya Rina pelan di dalam tenda. Ujo menatap Rina dan berkata meyakinkan Rina. Serahkan semua kepada Allah, kita akan berusaha sebisa mungkin ya, Di. Di depan tenda kini Sinyo mulai membacakan mantra dari sebuah perjanjian yang dia setujui dengan Ratu Rengganis. Seketika suasana jadi hening, udara dingin mulai menusuk setiap orang yang ada di sana. Langit mulai terbuka seperti ada pusaran awan hitam yang terus menurun menuju lokasi di mana Sinyo berritual. Dari dalam awan, keluarlah sosok wanita cantik, namun itu bukanlah sang ratu. Bangunlah Sinyo, kau telah melaksanakan tugasmu, kini kau akan dapatkan apa yang kau mau. Ucap sang wanita cantik itu. Babaik Nyai, terimalah maharku ini sebagai ganti aku memiliki kesaktian dari sang ratu, ucap Sinyo sambil menunjuk Roni yang berada tepat di sampingnya. Tiba-tiba saja wanita itu tersenyum dan mengibaskan selendangnya ke atas tubuh Roni. Seketika tubuh Roni melayang ke udara dan tertahan di udara sekitar 2 meter dari atas tanah. Tampannya pemuda yang kau berikan ini, Sinyo, sang ratu pasti bahagia. Sekarang bukalah mulutmu, aku akan memberikan kesaktian seperti yang kau mau. Ucap wanita itu kembali. Baik Nyai, jawab Sinyo sambil membuka mulutnya. Sementara Rina di dalam tenda mengintip, dia hampir berteriak karena melihat